Bismillahirrahmanirrahim. Ah, Gugatan perceraian dalam Islam. Islam di negara Indonesia mempunyai peraturan khusus yang memang mengatur, yang secara khusus memang seharusnya begitu karena Indonesia cukup besar, negara yang memang diliputi oleh banyak keberagaman agama, 6 negara resmi. Nah, salah satunya ada Islam. Nah, Islam harus mempunyai wadah tersendiri karena Islam cukup komprehensif. Islam itu cukup lengkap. Islam itu mempunyai hukum syariatnya tersendiri, hukum fikihnya tersendiri dalam pelaksanaan hukum-hukum perdata yang salah satunya adalah dalam ranah perkawinan. Dalam hal ini adalah perceraian. Nah, perceraian itu dapat terjadi ketika seseorang meninggal dunia, dapat dinyatakan cerai, atau seseorang yang dapat putus hubungannya itu meninggal dunia, perceraian atau gugatan perceraian dari istri atau talak dari suami. Kemudian yang terakhir itu putusan pengadilan. Nah, putusan pengadilan ini yang diatur, yang sudah ada lembaganya, yaitu peradilan agama atau pengadilan agama tadi. Nah, ini yang sudah menjadi dasar atau wadah suatu lembaga untuk orang-orang Islam. Jadi ada asas personalitas kan di situ, terkhususkan untuk orang-orang Islam, orang-orang yang beragama Islam. Selanjutnya, dalam hal ini sumber hukum yang dapat kita pakai atau yang dapat dipegang yaitu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan, kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan sebagainya. Itu sudah mengatur sedemikian rupa tentang perceraian, tentang pernikahan juga. Kemudian dalam hal perceraian yang memang di Indonesia itu ketika sudah jatuhnya hukum, ketika ini di luar dari nikah sirih ya, nikah yang dilakukan secara agama sesuai syariat agama dan adat setempat, akan tetapi tidak secara hukum, tidak diakui negara, itu nikah sirih. Nah, ketika perceraian terjadi dalam pernikahan yang sah yang diakui negara, nah maka putusan perceraian itu dapat diakui ketika hakim menjatuhkan putusannya gitu. Ketika hakim menjatuhkan amar putusannya, apakah dia bercerai ataukah dapat rujuk kembali misalnya. Nah, penentuan di situ akan dilakukan oleh hakim di peradilan agama. Kemudian dari perceraian tersebut, adakah hal-hal yang menyebabkannya? Pasti ada. Tidak mungkin dan dapat dilarang, dan hakim pun tidak dapat menerima gugatan perceraian atau gugatan talak yang dilakukan oleh seorang pasangan, entah suami atau istri. Yang pertama mungkin kita dapat merinci, apabila seseorang pasangan telah berzina, dia sudah menikah akan tetap dia berzina dengan perempuan atau laki-laki lain. Nah, itu dapat digugat cerai apabila terbukti bersalah. Kemudian salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun. Nah, itu batas yang dibatasi, sebuah batas yang memang menjadi batas minimal gitu, yang sudah dibatasi, yaitu 2 tahun paling tidak tanpa kabar, tanpa alasan yang tepat seorang suami atau istri yang pergi meninggalkan pasangannya gitu, dan tidak menafkahinya lebih lanjut, tidak ada kabar sedikit pun, sehingga pasangan yang merasa ditinggalkan dapat mengajukan talak atau gugat cerai di peradilan. Kemudian salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun secara hukum tetap. Akan tetapi ketika adanya banding, adanya kasasi, maka tidak dapat diberlakukannya atau tidak dapat dilakukan gugatan atau talak dalam perceraian. Kemudian apabila seorang istri atau suami itu sakit, cacat misalnya, ataukah dia udah divonis mandul, nah dia mempunyai hak untuk menyatakan talak, cerai, dan bahkan poligami. Kalau tidak mau cerai, saya mau poligami agar saya mendapatkan keturunan gitu. Apabila tidak setuju, ya sudah, saya cerai kamu.
karena saya butuhnya itu juga seorang anak. Dan apabila itu logis dan dapat diterima oleh hakim, maka tidak menutup kemungkinan perceraian pun terjadi. Dan yang paling sering terjadi, entah masalah ekonomi atau masalah rumah tangga lainnya, nah itu yang menjadi dasar-dasar atau sebab akibat terjadinya rumah tangga yang hancur karena pertikaian, karena perbedaan pendapat. Ya, masalah ekonomi tadi, ada pertikaian atau masalah-masalah terjadi, dan itu beruntun sehingga tidak dapat dihindari, dan jangan sampai dan terjadinya KDRT gitu. Nah itu ada hal-hal yang dapat dilakukannya gugatan talak, gugatan cerai oleh seorang istri dan suami. Nah, ketika kita membahas talak tadi kan saya sudah beberapa kali, talak itu kan perceraian yang dilakukan oleh pihak suami, sebuah hak yang diberikan oleh Allah kepada manusia, kepada seorang muslim, kepada seorang suami untuk menceraikan seorang istri dengan faktor-faktor yang tadi sudah saya sebutkan. Mengapa? Dengan alasan-alasan maksudnya. Nah, dalam hal ini kita dapat membagi talak ada beberapa macam. Yang pertama ada talak raj'i. Talak raj'i itu merupakan talak 1 dan 2. Artinya apa? Talak tersebut dapat dirujuk seorang suami yang telah menjatuhkan talak, kemudian dia dapat merujuk kembali istrinya. Akan tetapi dalam penjatuhan talak itu dia tidak dapat mendekati istrinya, dia tidak dapat menggauli istrinya. Mereka minimal pisah ranjang atau pisah kamar. Itu dalam penjatuhan talak pertama, talak raj'i namanya. Talak 1 dan talak 2 itu talak yang dapat dirujuk kembali. Kemudian dalam penjatuhan talak ada yang disebutkan dengan masa iddah. Masa iddah itu apa? Masa menunggu seorang istri terhadap suami yang mau rujuk. Dalam hal ini kalau tidak salah 3 bulan. Itu tidak 3 bulan apabila seorang suami tetap 3 bulan atau 3 kali haid, 3 kali suci. Ketika seorang istri yang sudah ditalak pada hari itu, maka dia harus menunggu masa iddahnya sampai 3 kali suci. 3 kali dia haid, akan tetapi seorang suami atau suaminya itu tidak kembali rujuk padanya, maka akan berlaku talak kedua. Nah, talak kedua ini akan berlanjut sampai ke talak ketiga. Nah, ketika talak ketiga sudah jatuh, ini yang dinamakan dengan talak bain sugro, talak yang tidak boleh dirujuk kembali gitu. Setelah pisah ranjang selama talak 1 dan talak 2, talak raj'i tadi, maka akan berlakunya talak ketiga, yaitu talak bain sugro, talak yang tidak boleh dirujuk kembali. Sudah pisah ranjang, sudah pisah rumah ya paling enggak. Itu yang paling terburuk adalah pisah rumah sampai adanya keputusan tetap untuk cerai sepenuhnya. Pisah rumah kan. Nah, talak bain sugro itu seorang suami yang talak istrinya sampai tidak bisa kembali, akan tetapi harus melakukan akad yang baru. Ketika seorang suami sudah melakukan akad yang baru, maka terhentilah talak bain sugro dan kembalilah pernikahan atau perkawinan yang utuh kembali gitu. Kemudian yang terakhir ada talak bain kubro. Nah, talak bain kubro itu lebih parah daripada talak bain sugro, yang dalam arti seorang suami yang sudah mentalak istrinya sampai ketiga kali, sampai bain kubro, maka dia tidak boleh menikahi istrinya, tidak bisa membuat akad yang baru sebelum istrinya tadi menikah dengan orang lain dan sudah bersetubuh, sudah berjima, sudah memiliki anak dari suami barunya. Kemudian apabila bercerai, maka bekas suami pertamanya dapat menikahnya kembali. Akan tetapi dalam hal ini tidak dapat dilakukannya rencana seperti itu. Maksudnya rencana atau sebuah rekayasa seorang suami menikahi seorang istri. Tidak boleh. Seseorang yang menikahi
seseorang yang menikahi mantan istri dari temannya misalnya, kemudian dia bersetubuh, kemudian dia ceraikan untuk memenuhi syarat, itu tidak boleh. Nah, barulah setelah itu terjadi tanpa rekayasa, barulah dia dapat menikah dengan bekas suami pertamanya.